warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Zaki Agustino, absen 13, 2. Gevia Rahma Faiza, absen 14, 3. Imro'atun Najia, nomor absen 15, 4. Hayudia Rahmadani, nomor absen 16, 5. Kansa Sabita Amani, nomor absen 17, dan Lisa Aprilia, nomor absen 18. Akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami tentang dana pensiun. Apa saja yang dipelajari dalam dana pensiun? Di dalam dana pensiun kita akan mempelajari pengertian dari dana pensiun, fungsi dari dana pensiun, peran dana pensiun, jenis-jenis dana pensiun, prinsip kegiatan usaha dana pensiun, dan yang terakhir produk dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Berdasarkan UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, disebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lembaga yang mengurus pertanggungan pensiun disebut lembaga dana pensiun. Lembaga dana pensiun adalah lembaga atau badan khusus yang mengurus dana pensiun dengan sumber dana dari yayasan atau perusahaan sebagai jaminan hari tua bagi anggota yayasan atau perusahaan bersangkutan. Terdapat dua jenis program pensiun yaitu sebagai berikut. A. Program pensiun manfaat pasti disingkat PPMP atau disebut juga Defined Benefit. Pada program ini, besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan di awal. Rumus biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan. B. Program pensiun iuran pasti disingkat PPIP atau disebut juga Defined Contribution. Pada program ini, besar manfaat pensiun tergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Dua fungsi. Fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau cacat sebelum mencapai usia pensiun. Dana pensiun dihimpun dari para peserta dalam bentuk tabungan bagi keperluan peserta di hari tua yang akan dibayarkan setelah peserta mencapai usia pensiun. Peran dana pensiun antara lain sebagai berikut. A. Penyediaan biaya hidup di hari tua. Melalui dana pensiun terjadi pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi peserta. B. Sarana peningkatan ekonomi. Lembaga yang menyerap dana pensiun dapat menyimpan dana tersebut dalam bentuk tabungan atau investasi di bidang lain. Investasi dalam bentuk pembelian obligasi, saham, maupun surat berharga dapat digunakan perusahaan dan negara untuk mengembangkan perekonomian. C. Penambah motivasi dan ketenangan kerja. Adanya dana pensiun membuat karyawan dapat bekerja dengan tenang sekaligus memiliki motivasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Jenis dana pensiun. Berdasarkan UU nomor 11 tahun 1992, jenis dana pensiun adalah dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK merupakan lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi masyarakat umum. Yang selanjutnya adalah prinsip kegiatan usaha dana pensiun. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun adalah menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Produk. Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK adalah produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. A. Dana pensiun dengan konsep tabungan memiliki karakteristik berbentuk setoran tabungan selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa dan manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. B. Dana pensiun plus asuransi jiwa memiliki karakteristik berbentuk setoran tabungan selama masa kepesertaan dilindungi asuransi jiwa dan manfaat pensiun yang akan diterima sebesar manfaat asuransi
asuransi bila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun, atau total iuran ditambah hasil investasi apabila telah memasuki usia pensiun. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.